Shalom, salam sejahtera, salam damai dalam Yesus Kristus. Selamat bertemu di dalam renungan harian kita pada hari ini. Kita berdoa, Tuhan Allah Bapa di surga, pimpin kami untuk mendengar, mempelajari firman-Mu ini. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Judul firman Tuhan pada saat ini adalah bagaimana menyatukan hati. Dan ayat renungan Maliaki 4 ayat 6, maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapaknya. Prinsip cinta didirikan oleh Tuhan sebelum dosa, supaya Adam dan Hawa dan keturunan mereka boleh hidup dengan bahagia. Kita telah melihat sekarang bagaimana Satan mencampur adukan makna cinta dengan kegairahan, seks bebas, dan keinginan daging. Oleh itu, adalah perlu bagi Tuhan untuk mencipta perbezaan di antara cinta sejati dan cinta manusia. Tuhan menetapkan cinta sebagai satu prinsip tingkah laku yang abadi dan bukan satu perasaan atau satu sensasi fisikal. Apalagi satu pengalaman yang secara kebetulan. Cinta yang murni dalam apapun keadaan adalah elemen yang penting yang membawa kedamaian kepada hati dan membimbing pikiran untuk memutuskan dengan benar bagaimana untuk menyelesaikan masalah. Dalam budaya, di mana pikiran orang kebanyakan berfokus pada apa yang jahat, kita perlukan sesuatu dalam pengalaman pribadi kita untuk membantu kita supaya prinsip cinta sejati ini tetap hidup dalam pikiran kita. Sesuatu ini adalah pertaubatan atau pembenaran oleh iman di dalam Kristus. Ini adalah prinsip yang kedua yang Tuhan telah berikan di Eden, supaya Adam dan Hawa masih boleh mencintai satu sama lain walaupun setelah dosa masuk. Kejadian 3 ayat 15 dan 21. Memberitahu kita bahwa seekor anak domba telah dikorbankan untuk ibu bapa pertama kita. Darah dicurahkan untuk mengajar dunia bahwa cinta sejati hanya boleh datang melalui iman kepada anak domba Allah. Dengan kata lain, kita menerima cinta yang sedemikian dengan berjalan setiap hari bersama Kristus. Seorang anak lelaki pernah mempunyai satu pertengkaran yang serius dengan bapaknya. Ibu melihat perbincangan yang panas itu, tetapi tetap berdiam diri saja. Apabila anak itu meninggalkan rumah, dia berkata kepada suaminya, "Ernest, kamu tidak betul. Mengapa kamu begitu menuntut tinggi terhadap anak itu?" Suami itu membalas, "Adakah kamu pikir bahwa saya harus merendahkan diri saya di hadapan anak muda yang degil itu? Dia akan berpikir yang dia selalu betul." Lalu istrinya menjawab, "Kamu tersilap. Bukankah kita orang Kristen? Dengar Ernest, kita harus mengajar anak-anak kita bahwa kita hidup melalui pengampunan Tuhan. Kesatuan keluarga tidak bergantung pada kuasamu, melainkan dari kasih karunia dan kesetiaan Juru Selamat kita." Suami itu tidak memberi respon. Kemudian, apabila anak lelakinya kembali ke rumah, bapak itu memanggil dia dan berkata, "Anakku, kamu betul. Saya minta maaf karena tidak menyadari ini lebih awal. Tolong ampuni saya." "Bapakku," balas anak lelaki itu sambil menelan air liur yang begitu payah. Kemudian dia memalingkan kepala sebelum bapaknya boleh melihat air mata kesyukuran. Kita renungkan, cinta atau kasih sejati adalah elemen yang penting yang membawa kedamaian kepada hati dan membimbing pikiran untuk memutuskan dengan betul dan untuk menyelesaikan masalah. Dalam sebarang case, kesatuan keluarga tidak bergantung pada kuasa ibu bapak, melainkan datang dari kasih karunia dan kesetiaan Juru Selamat kita. Bagaimana menyatukan hati? Kerendahan hati daripada masing-masing pihak, dari anak, dari bapa, dari istri, dari suami, dari mama. Kerendahan hati melalui masing-masing ini dapat menyatukan hati dalam keluarga. Semoga nasihat ini
menjadi nasihat yang terbaik bagi kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih nasihat-Mu Tuhan, bahwa kami dibawa untuk merendahkan hati di hadapan manusia, apalagi di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, karena Engkau mengajar kepada kami hal kebaikan. Inilah doa bersyukur kami dalam nama Yesus. Amin.